Wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, seseorang selalu berada dalam kebaikan selama dia belajar. Dinukil dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma baqiya al-awwalu hatta yata'allama al-akhir. Semua orang masih dalam kondisi aman, masih baik selama orang yang awal masih ada, sehingga ilmunya dipelajari orang-orang yang datang belakangan. فَإِذَا ذَهَبَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْآخِرِ هَلَكَ النَّاسِ. Apabila orang yang senior sudah wafat, belum sempat orang yang junior belajar, maka manusia akan binasa. Dan patokannya adalah belajar. Maka ketika wafat itu menjadi sunnatullah, kemudian wafatnya para ulama menjadi dhahabul ilm. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "'Alaika bil ilmi qabla an yuqbad wa dhahabul ilmi dhahabu ahlihi." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah kamu cari ilmu sebelum dicabut oleh Allah, dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ahlinya. Artinya ketika orang mendapatkan kesempatan belajar kemudian dia laksanakan, maka ini sebab sebuah kebaikan masih bertahan. Dan memang di antara tanda akhir zaman kebodohan banyak. Dan para ulama di zaman sahabat tidak semuanya senior, alias tidak semuanya tua. Bahkan sebagian mereka yang tua belajar dari yang muda, kalau memang yang muda memiliki ilmu. Bahkan ketika ada sebagian orang tidak mau belajar dari yang muda, maka dikhawatirkan ini tanda kesombongan. Ada riwayat yang dinukil dari seorang sahabat yang sudah lumayan tua, namanya Hakim Ibn Hizam kalau tidak salah. Beliau pernah membaca Al-Quran kepada Mu'adz ibn Jabal. Baca Al-Quran, lalu ada orang yang komentar, "Ataqra'u ala hadzal rajulil kharzraji?" Apakah kamu yang senior membaca kepada seorang yang masih muda dari bangsa Khazraj? Tapi kritikannya memang dari umur. Maka sang sahabat faham, lalu beliau mengatakan, "Innama ahlakana al-kibr." Yang menghancurkan kita ini, yang menghancurkan kita itu sombongnya kita. Maka dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sengaja memilih orang-orang yang menjadi
penasihatnya orang berilmu, sekalipun masih muda atau orang sudah tua. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa kana al-qurra'u ashabu masyurati Umar, kuhulan kanu aw syubbana. Dulu orang-orang yang ahli baca Al-Quran dan paham artinya, mereka menjadi para penasihat Umar. Apakah mereka yang tua atau mereka yang masih muda? Ada protes memang. Ketika sebagian sahabat yang senior melihat Ibnu Abbas seringkali diajak duduk di majelis khususnya Umar radhiyallahu anhu, sehingga mereka merasa ada keirian. Kami memiliki anak yang seumuran dia, kenapa harus dia yang diundang ke sini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengatakan, dia antum tahu siapa dia? Bukan masalah nasabnya, tetapi ilmunya. Kemudian satu saat, ini yang cerita Ibnu Abbas sendiri. Beliau mengatakan, satu hari aku dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sengaja saya ngerasa Umar bin Khattab ingin menunjukkan pemahaman saya kepada para sahabat. Sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami membukakan, memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Apa yang kalian tanggapi dari hadis ini? Sebagian sahabat ada yang diam, khawatir salah menafsirkan. Sebagian mengatakan itu Fathu Makkah, ada yang sebagainya seperti ini. Ketika ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab tanya kepada Ibnu Abbas, kamu pendapatmu apa tentang tafsir ini? Beliau mengatakan, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu justru tanda dekatnya kematian Nabi SAW. Maka kata Ibnu Abbas, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan aku sama. Sejak lama aku tidak tahu tafsiran itu kecuali yang kamu sebutkan barusan. Nah, ini yang barangkali menunjukkan ketika beberapa orang masih sadar perlu belajar kepada ahlinya. Dan yang jelas, kalaupun seandainya kita tidak bisa meniru gaya para ulama, selama kita masih bisa belajar, maka ini merupakan kemuliaan. Ikhwas sekalian, kita akan membahas dua poin. Poin yang pertama biiznillah berkaitan dengan bab terakhir dari sifat seorang talibul ilm untuk bersikap dalam dirinya sendiri ketika belajar. Kita sudah sampaikan ini adab seorang penuntut ilmu ketika harus berhadapan dengan gurunya, berhadapan dengan majelisnya, kemudian ketika dia bersikap dengan dirinya sendiri. Kita sebutkan ada 10 poin ya. Ini yang ke-10 sekarang. Ya, ketika seorang talibul ilm harus membersihkan hatinya sebelum menjadi tempat ilmu. Kalau hatinya kotor tidak pantas menjadi tempat ilmu. Yang kedua, menjaga agar niatnya benar. Kemudian yang ketiga, ini disebutkan oleh para ulama juga, dinukil oleh Ibnu Jama'ah. Beliau mengatakan, perlunya seorang merasa ridha dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Kemudian seorang perlu menjaga makanannya dari yang halal, jangan sampai ada yang syubhat, jangan sampai ada yang haram apalagi. Dan ternyata itu ada efeknya. Anda barangkali pernah ceritakan, ayah Imam Bukhari, ketika Imam Bukhari dikenal dengan hafalannya, mereka mengunjungi ayahnya Ismail ya, ketika akan meninggal. Maka ditanya, kira-kira kamu punya amal apa atau punya rahasia apa membuat anakmu hebat dan kuat hafalannya? Beliau mengatakan, ma a'lamu syai'an min ta'ami min syubhatin aw min haram. Aku tidak tahu bahwa ada sekian makananku yang berasal dari barang haram atau syubhat yang rancu. Ternyata ada efeknya ini dalam belajar dan dari orang tua. Ketika orang tua mencarikan nafkah untuk anak dan istri, rupanya ada pengaruhnya dalam belajar mereka. Kemudian yang dipesankan oleh Ibnu Jama'ah juga, sekalipun makanan, maka dia juga perlu menjaga kira-kira makanan apa yang bisa menopang hafalan. Kita bahas ini yang pada pertemuan terakhir kemarin. Ya. Dan memang realitanya ada beberapa makanan membuat orang susah sekali menghafal. Membuat berat, gampang tidur, ngantuk, ya kan? Nah, ini merugikan. Kita lapar memang. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan bahwa dalam kondisi lapar orang susah untuk menghafal. Tetapi yang lebih susah lagi ketika dia kekenyangan, susah sekali. Maka beliau mengatakan wahalatul ju'i anfa'u fil hifdhi min asy-syiba'. Beliau mengatakan kondisi lapar itu masih mending, lebih bermanfaat untuk menghafal daripada dalam kondisi kenyang sekali. Baik. Kemudian termasuk yang dipesankan oleh para ulama,
Ketika seorang talibul ilm sukses dalam belajar, dia perlu menjaga waktunya. Menjaga waktunya. Kapan dia menghafal, kapan dia murajaah, kapan dia beribadah, kalau harus membaca. Baik, termasuk dia perlu memperhatikan badan secara fisik maupun secara batin. Ini juga termasuk kita bahas pada pertemuan terakhir kemarin. Boleh dia istirahat ketika capek, dia zalim dan dia gak bakal bisa mengingat, belajar, gak bisa. Istirahat. Ambil waktu yang tepat, tetapi jangan kebanyakan. Kemudian kalau butuh untuk refreshing, gak apa-apa. Bahkan dikatakan, para ulama bahkan dulu terbiasa mengajak beberapa muridnya untuk melihat keindahan alam. Dan ini merupakan hal yang mubah. Selama tidak ada haramnya di sana. Dan Anda ceritakan kepada antum, Syekh Abdul Razak sampai saat ini, terkadang beliau mengajak beberapa muridnya ke kebun beliau. Subhanallah, ini orang beda-beda ya. Mungkin gak pernah melihat kebun. Jadi datang ke kebun, kebunnya orang Arab, itu kebun kurma, tanah, kurmanya cuman dia kayak gersang, cuman ada kurmanya aja, barangkali itu yang hebatnya itu di situ. Ya, orang Arab kalau pengen melihat indah gitu, dikarpetin, dilampuin. Ya, karena rumputnya jarang. Ya, kecuali kalau mereka pasang tanah baru, kasih rumput baru, begitu. Kalau tidak ya memang apa adanya itu. Ya, tapi maksudnya kondisi seperti ini mubah. Tetapi kalau setiap saat malah bisa mengacaukan perhatian. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih beliau mengatakan walaysa bimahmudin al-hifdhu fi amakina al-mulhiyah wa manabiti syajar. Beliau katakan tidak terpuji seorang menghafal di tempat yang bisa mengacaukan perhatian, bahkan tempat-tempat yang khudar, ya, tempat yang hijau, membuat orang enak bisa cuci mata katanya. Ini cuci mata yang mubah kayak gini, cuman buat orang akhirnya terlena. Kalau bikin pesantren, tempatnya di puncak, puncak Gunung Merapi ini yang beda ya. Tapi kalau seandainya dia tempatnya indah sekali, maksudnya biar jauh dari keramaian, tetapi kalau di depannya pemandangan yang indah, khawatirnya membuat dia tidak perhatian. Dulu kita sampaikan, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan wa ajwadu amakinil hifdhi al-ghuraf. Tempat yang paling enak untuk menghafal ghurfah, tempat tertutup sehingga perhatian tidak pecah. Dulu waktu kita di pesantren, guru kita bilang, sudah ini qo'ah atau aula satu aja. Kalian cari pojokan, hadap tembok sudah. Ya. Jadi tembok itu tempat yang sakral untuk penghafal. Tapi kalau untuk pengajian ini juga sakral. Ya. Sampai dulu salah seorang ustadz kami bilang, kayaknya perlu diadakan penelitian kenapa tembok ini menjadi tempat yang indah di setiap pengajian. Tiang sama tembok. Ya. Kalau antum tahu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, beliau pernah, ana tidak kritik semua ikhwah yang suka dengan tembok, tetapi apalagi kalau memang butuh ya, tidak masalah. Apalagi pengajian kita santai ya. Tetapi beliau pernah di pengajian ada rekamannya. Beliau mengatakan, "Ya ikhwah yang di sana," katanya, "antum mau belajar atau cuman mau ngabisin waktu dengar-dengar gini aja? Kalau mau belajar nggak kayak gitu caranya, silahkan maju ke sini." Kata beliau begitu. Nah, ini penerapan yang memang langsung real. Kadang orang kalau tidak pas begitu nggak nyadar. Tapi begitu pas momennya, ingat sepanjang masa. Ya, meskipun di saat itu kapok nggak datang lagi pengajian. Ya, tapi maksudnya kadang-kadang orang jadi berkesan seperti orang yang akan lewat depan orang sholat ditahan dengan keras. Ingat sudah nggak bakal ana lewat depan orang sholat lagi. Tapi tentu membutuhkan pandangan yang jeli. Kadang ada orang digitukan tidak sholat lagi ini repot. Baik, pada pertemuan atau poin yang terakhir dibahas juga kebiasaan yang sering dilakukan orang. Ya. Al-ashir an yatruka al-ishrah. Sebisa mungkin dia tinggalkan bergaul secara berlebihan. Nah, dikatakan di sini al-ishrah itu maksudnya adalah bergaul tapi berlebihan. Bahkan Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah dalam kitab beliau Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm ketika membahas tentang muawwiqati talabil ilm, pengganjal belajar. Yang disebutkan adalah kathratuz ziyarah, sering mengunjungi dan suka dikunjungi, undang, ngopi, nggak ada yang dimakan, minum sudah ngopi aja.
Ngomongnya ke sana kemari. Nah, ini dikatakan fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilm wa la siyama li ghairil jins. Meninggalkan bergaul yang banyak merupakan salah satu senjata pamungkas untuk seorang talibul ilm agar sukses, terutama kalau ngobrolnya, bergaulnya dengan selain talibul ilm. Kalau dia bergaul dan berteman dengan bukan seorang talib, seorang pelajar dan menuntut ilmu, maka obrolannya lebih ngawur. Antum tahu, obrolan terminal tidak sama dengan obrolan kantor. Kantor itu orang rapih, mau ngajar ngaji nggak pakai sepatu, disuruh keluar. Besok kalau mau ngajar di sini pakai sepatu, ya rapih. Tapi di terminal orang ngomong terserah sudah, apa bebasnya. Seorang penuntut ilmu berbeda omongannya dengan orang awam, apalagi yang memang mengandalkan tenaga otot. Maka ketika kita punya kawan yang beda komunitas, obrolan itu imma kita berusaha untuk menyamakan diri agar ngomongnya nyambung, atau setidaknya kita mau tidak mau harus mengorbankan diri. Imma tidak manfaat atau bahkan berdosa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wal lisanu idza lam tushghilu bidzikr syaghalaka bima huwa 'alaika wala bud. Lidah kalau kita tidak paksakan untuk zikir kepada Allah, maka dia akan menyibukkan kita dengan sesuatu yang berbahaya untuk diri kita, dan itu pasti. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Maka kalau ngobrol dengan orang, apalagi bukan seorang talibul ilm, kerasa obrolannya enggak nyambung. Minimalnya obrolan dunia. Dan yang lebih parah, al-qila wa qal. Disebutkan oleh para ulama, karena kita kalau sudah ngobrol, maka obrolan akan menjurus kepada ghibah, kemudian tidak bermanfaat dan membahayakan, merugikan. Baik, disebutkan wa khususan liman kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu. Terutama lagi kalau kawan dia terkenal orang yang jago main, suka main dan jarang berpikir. Ya, orang kalau diskusi kok dia bisa lama diskusinya, luar biasa. Berarti dia menikmati diskusinya. Entah diskusi bisnis itu masih mending, ada manfaatnya. Fa inna at-tibaa'a sarraqatun, karena perangai, karakter, watak dan pembawaan menular. Bisa mempengaruhi. Orang kalau tidak mewarnai, dia terwarnai. Maka seandainya dia tidak bisa mewarnai, hati-hati jangan sampai tergeret arus. Dan ini yang didominasi oleh orang ngobrol seperti itu. Bahkan dulu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika membahas hadis yang hampir sama, Nabi SAW menyatakan mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali hamilil misk wa nafikhil qir. Hadisnya masyhur. Perumpamaan orang yang saleh dan orang yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kemudian orang Arab mengatakan anil mar'i la tas'al was'alan khalilihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Engkau tidak perlu tanya orangnya langsung, tapi tanya kawannya, karena orang akan tahu bagaimana milih teman. Dan Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan i'tabirur rajula biman yujalis fa innama yujalisur rajula man kana mithlahu atau man kana mithluhu. Ya, kamu kalau pengen tahu orang, lihat kawan dekatnya. Biasanya secara naluri orang akan cari yang nyambung kalau ngobrol. Nah, kalau nggak nyambung, nggak enak ngobrol. Kalau seandainya mau tidak mau harus seperti itu, maka kata Syekh Shalih Utsaimin juga, beliau katakan cari keuntungan dunia itu minimal. Yang lebih bagus cari keuntungan akhirat, ngobrol akhirat. Kalau nggak bisa, minimal ada kepentingan dunianya, minimal. Ya, mengurus bisnis, ada keuangan, ada keuntungan. Nggak bisa, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Begitu. Wa afatul ishrah daya'ul umuri bighairi faidatin wa dhahabul mali wal 'irdi in kanat li ghairi ahl wa dhahabud din in kanat li ghairi ahlihi. Di antara sisi negatifnya yang kelihatan sekali orang banyak bergaul adalah umurnya hilang, sia-sia tanpa ada manfaatnya. Duit pun bisa begitu.
ketika diberikan kepada orang yang tidak ahlinya atau tidak berhak menerimanya. Orang menghambur-hamburkan uang. Seandainya diberikan yang bermanfaat, maka dia akan lebih berbahagia. Tetapi ketika dia hambur-hamburkan, meskipun dia punya, akan tetapi diberikan kepada orang yang tidak berhak, maka dia rugi, hilang semuanya. Bahkan para ulama mengatakan, zakat yang wajib jangan diberikan kepada orang yang tidak jelas. Sampai kepada orang yang minta-minta, jangan langsung sembarangan dikasih. Karena bisa jadi orang yang minta-minta bukan merupakan mustahiq zakah. Kalau sedekah umum silahkan. Sedekah umum kita kasih orang non-muslim sih boleh, tidak masalah. Kita kasih orang kaya, bahkan kepada alul bait aja dikasih, nggak apa-apa. Karena ini sedekah umum, sedekah yang sunnah. Tapi yang wajib kita pilih betul. Orang-orang yang sekedar minta-minta, apalagi tidak sholat yang sering disampaikan oleh para ulama. Lihat orangnya sholat apa tidak. Sehingga uang zakat mengalir kepada ahlinya. Kalau tidak mubadzir, seperti itu. Atau agama kita hilang bersama orang yang tidak pantas memiliki agama. Dan ini kita kadang-kadang sudah nyadar tapi tidak bisa melepaskan diri. Maka beliau pesan di sini. Fa in syara'a ini afwan istilahnya walladzi yanbaghi li talibil ilm an la yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Yang hendak dilakukan oleh setiap penuntut ilmu kalau dia mau bergaul, dia bergaul dengan orang yang bisa dia ambil ilmunya, dia ambil manfaatnya, atau dia yang kasih manfaat. Ya, dia kasih tambahan kepada orang lain. Kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takun ats-tsalitsah fatahlak." Disebutkan dalam hadis tapi hadis tidak sahih. Bahkan Syekh Albani menyatakan hadis ini maudhu'. Ya. Ya, tapi ini sering kita sebutkan bahwa para ulama sering menyebutkan hadis ini untuk motivasi aja. Karena tidak ada relevansi dalam perintah tegas di sini kecuali tambahan, penguat aja. Meskipun demikian, pendapat yang kuat kalau hadis itu diketahui maudhu'. Maudhu' alias palsu tidak boleh juga dipakai motivasi. Ya. Yang dibolehkan hanya menyebutkan kepalsuannya, itu boleh diriwayatkan. Bahkan orang mendapat pahala ketika dia menyampaikan sebuah hadis palsu untuk menjelaskan kepalsuannya. Tapi kenapa kok sampai seperti ini disampaikan di buku-buku para penuntut ilmu? Bisa dikatakan bahwa mereka menilai hadis ini tidak sampai palsu, tapi dinilai hadis ini lemah. Dan beramal dengan hadis lemah banyak yang membolehkan, minimal dalam masalah fadailul a'mal. Di sini disampaikan, usahakan kamu bersikap jalan sebagai seorang alim atau pencari ilmu muta'allim, dan jangan menjadi orang ketiga karena kamu akan binasa. Tapi riwayat seperti ini banyak dinukil dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, kemudian dinukil dari Abu Darda. Dulu pernah kita sampaikan Abu Darda dalam kitab Akhlaqul Ulama lil Ajurri diriwayatkan beliau mengatakan an-nasu al-alimu wal muta'allimu fil ajri sawa. Seorang alim dan seorang penuntut ilmu dalam memiliki pahala sama. Mereka imma belajar dapat pahala atau mengajar dapat pahala. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Sisanya enggak ada baiknya. Sisanya enggak ada baiknya. Orang itu kalau tidak menjadi alim, jadilah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu enggak ada batasnya memang. Mungkin seorang alim dan dia tetap belajar. Dan kondisi itu paling tidak kita pegang. Sisanya enggak ada baiknya. Hamaj. Hamaj itu dulu pernah kita sampaikan, artinya adalah kotoran yang ada di di hidung kambing atau kerbau gitu. Ada bukan kotoran tapi semacam lalat begitu. Nah, datang ke situ. Atau ada yang mengartikan hamaj itu artinya kambing yang sudah cacat, lemah. Artinya enggak ada baiknya sudah. Orang yang sikapnya tidak mau belajar agama atau tidak mengajarkan agama, sudah dia enggak masuk yang baik yang satu, enggak baik yang dua. Sudah dia termasuk yang tidak baik. Gitu. Jadi intinya jangan sampai menjadi pihak yang tidak beruntung sama sekali. Fa in syara'a aw ta'arrada li suhbati man yadhi'u 'umruhu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu wa la yu'inuhu 'ala ma huwa bisadadihi. Kalau sudah terlanjur atau Allah uji dia
dia punya kawan bergaul yang sifatnya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa dikasih tambahan informasi atau sesuatu yang positif. Bahkan tidak bisa menolong dia untuk mendapatkan kebaikan sama sekali. Falyatalattaf fi qat'i isyratihi fi awwalil amri qabla tamakkuniha. Hendaklah dia mencari cara terbaik yang paling lembut untuk mundur teratur. Punya kawan enggak menguntungkan belas. Enggak dunia, enggak akhirat. Gimana caranya? Sudah, gimana caranya membatasi pertemuan itu? Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah ini beliau mengatakan dikasih contoh kawan belajar dan kawan kerja. Kawan belajar di madaris nizamiyah, sekolah-sekolah formal. Tidak semuanya talibul ilm berangkat dengan motivasi yang sama. Enggak. Bisa jadi mereka hanya pengen ambil ijazah atau mereka cari refreshing di rumah sudah suntuk. Datang dengan background macam-macam sampai sana bikin onar. Ya, semua wali santri itu enggak mau dibilang anakmu preman. Ya. Kalau ada pelanggaran, omongannya oh itu terpengaruh kawannya. Kawannya yang mana? Yang itu. Itu orang tuanya bilang juga oh terpengaruh sama itu. Ya mungkin mereka saling mempengaruhi. Premanismenya muncul setelah bertemu. Ada bakat terpendam. Bisa jadi seperti itu. Tapi maksudnya ketika kita melihat sebuah komunitas, tidak semua memiliki background yang sama. Orientasinya tidak bisa dipastikan sama. Maka kalau ada kawan yang seperti itu, ini tempat belajar. Hendaklah kita membatasi. Tidak apa-apa, apalagi tempat kerja. Apalagi kalau di tempat kerja terjadi ikhtilat. Laki, perempuan, campur. Ini bahaya sekali. Bahaya. Bukan hanya antara pekerja putra dan pekerja putri. Bahkan guru putra dengan murid putri atau guru putri dengan murid putra. Semuanya sama. Bahaya itu. Orang nyangka, oh kamu aja yang pikirannya kotor. Subhanallah, agama itu sudah hati-hati sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu butuh sesuatu atau mau bertanya, tanya dari balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena akan bisa menjaga kesucian, kebersihan hati kamu dan hati mereka. Yang diajak bicara para sahabat untuk menjaga kehormatan mereka dan kehormatan istri Nabi, orang bertakwa, orang-orang saleh. Sekarang ada orang enggak ngerti agama, dibilang begini, oh kamu pikiranmu kotor aja itu. Kita sudah bertahun-tahun juga enggak ada masalah. Sekarang baru ada yang viral, bingung semuanya. Ya, guru sama murid, dosen sama mahasiswa. Salah siapa ini kayak begini? Ya, agama kan sudah jelas. Ya, sehingga kalau ada orang berpegang dengan syariat, dia lebih dijaga. Nah, seperti ini, kalau memang dia mau tidak mau harus begitu, maka sebelum semuanya bercokol dengan kuat, mendarah daging kebiasaan itu, maka mundurlah teratur. Batasi. Bagaimana cara membatasi? Jadikan mereka teman bergaul pada saat dibutuhkan saja. Keluar dari tempat itu, sudah putus. Begitu. Fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatuha. Sebuah perkara kalau sudah nancep susah dilepas. Susah dilepas. Ya. Wa minal jari ala alsinatil fuqaha. Perkataan yang sering dinukil oleh para ulama ahli fikih, ad-daf'u ashalu minar rafa'. Ya, yang kita artikan dalam peribahasa Indonesia, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Orang kalau sakit berat, bayarnya mahal, mending cari usaha untuk tidak terjangkit penyakit itu. Ya, orang kalau sudah sakit hatinya, mengobati bisa jadi kambuh lagi. Maka sebelum nancep kebiasaan yang kotor, jangan sampai kekotoran itu masuk. Begitu. Fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyan wari'an zakiyan kathiral khairi qalilal syarri hasanal mudarat qalilal mumarat in nasiya dzakkarah wa in dzakara a'anah wa in ihtaja wasah wa in dajira sabbarah. Kalau memang dia butuh teman bergaul, teman dekat, maka pilihlah yang sifatnya kayak begini. Ini mahal semua. Kalau punya, pegangi. Yang pertama, soleh.
Yang kedua, dayyin, paham agama. Ya, apalagi kalau milih menantu, ini pilih agama ini. Jangan karena dia tinggal di mana. Ya, ternyata di kota yang Masya Allah gitu. Atau kendaraannya Masya Allah. Atau ijazahnya Masya Allah. Atau semuanya Masya Allah. Kalau agamanya Masya Allah tidak apa-apa. Ya, masalahnya pertimbangan sebagian orang sudah tidak agama. Ini repot. Nabi SAW menyatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadikan pertimbangan agama, engkau beruntung sudah. Tapi masalahnya ketika tidak, bahaya. Ketika seorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mengatakan, inna li bintan uhibbuha. Aku punya anak perempuan, aku cintai sekali. Dan sudah banyak orang yang melamar. Siapa yang kira-kira pantas untuk aku nikahkan dengan putriku? Kata Al-Hasan Al-Basri, zawwijha rajulan salihan, atau zawwijha rajulan yattaqillah. فإنه إن يكن يحبها يكرمها وإن لم يكن يحبها لا يظلمها. Nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau dia cinta kepada putrimu, dia akan memuliakan. Kalau dia tidak cinta kepada putrimu, minimal dia tidak menzalimi. Ya, ini orang saleh, tahu agama. Kita mau transaksi sama dia, kita mau pasang amanah sama dia, tenang, karena dia tahu agama. Begitu. Taqiyan, bertakwa. Wari'an, hati-hati. Zakiyan, orangnya suci. Ya. Kathirul khair, banyak kebaikannya. Qalilash syarr, kejelekannya sedikit. Hasanal mudarah. Hasanal mudarah itu artinya dia pandai mencari kata-kata yang tepat. Ya. Mencari sikap yang pas. Kalaupun memang harus berjuang, berkorban, dia tahu kapan posisi untuk menjelaskan bagaimana dia bersikap. Qalilal mumarah, jarang basa-basi. Ya, memang basa-basi ini kadang dibutuhkan ya. Orang kalau nggak biasa ketemu bangsa atau suku yang berbeda, nggak ngerti basa-basi, langsung ditempeleng aja. Bukan tempeleng, tapi dengan kata-kata langsung prot gini, kaget langsung. Ini orang kenapa ngomongnya kayak begitu langsung? Biasa di lingkungan dia sejak kecil sampai gede pakai basa-basi, disindir. Ini bukan disindir, tabrak, blak, kaget dia. Tapi kebanyakan basa-basi juga nggak enak. Wah, antum ini Masya Allah. Padahal na'udzubillah. Jadi nggak jadi menasehati. Ya, nggak menasehati. Karena disindir nggak mempan, kemudian basa-basi itu mentok. Basa-basi terus. Nggak ada manfaatnya begini. In nasiya dzakarahu. Kalau kita lagi lupa, diingatkan. Fa in dzakar a'anahu. Kalau kita lagi ingat, dibantu. Didukung. Lagi semangat belajar, didukung. Lagi semangat ibadah, didukung. Begitu. Wa in ihtaja wasah, ketika kita lagi butuh, dia siap berbagi. Wa in dajira sabbarahu, kalau dia dapat kawannya lagi marah, dia tahu bagaimana cara menyabarkan. Bukan tambah dikompori. Ya. Kapan kamu? Oh, ini anak begini. Oh, sama itu. Wajar, juga pernah kayak itu. Ngapain kayak gitu? Ya. Ini namanya ta'awun untuk membela setan, seperti itu. Wa mimma yurwa an Ali, di antara nukilan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Ya. Wahai saudaraku, jangan engkau berteman dengan orang bodoh. Hati-hati kamu. Ya. Betapa banyak orang bodoh berhasil merusak orang yang bijak. Bukan terwarnai, tapi mewarnai dia. Orang yang pintar, dia berusaha memintarkan yang bodoh. Ternyata dia jadi bodoh. Begitu. Arda haliman hina wakhahu, ketika dia ingin bergaul dan mempersaudarainya, menjadikan teman dekat. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Orang itu akan dinilai dari kawannya kalau dia sudah jalan bareng. Maksudnya bergaul dan berteman dekat. Subhanallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pengaruh seorang kawan kepada kawannya tidak mesti duduk bareng. Tidak mesti ngobrol lama. Tetapi ngelihat cukup. Dan merugikan. Contoh yang sering terjadi. Kita sudah semangat mau pengajian. Lihat kawan lagi santai, malas. Gitu. Mau mana? Mengaji. Duduk sebentar sini. Itu subhanallah. Itu kalau sudah ngomong kayak gitu. Kadang gak usah ngomong. Orang mau berangkat Jumatan, awal jam 10 mau ngaji, hatam Al-Quran. Berangkat, lihat kawannya
lagi benerin apa gitu. Dia tertarik untuk benerin juga. Sudah, nggak jadi berangkat awal. Kalau perlu dia berangkat barengan sama dia sama telatnya. Ini banyak banget. Apalagi azimah yang sudah kuat, tekadnya semangat. Tahu-tahu gara-gara dapat teman yang kayak begitu, dia ketularan. Sudah niat mau baca, nggak jadi. Karena lihat kawan ngobrol, ikut ngobrol. Rencananya biar nggak kelihatan sombong, nyalamin doang. Assalamualaikum, salamin tok. Tapi terus ditanya, jelas bergaung sambut sampai akhirnya lewat setengah jam karena ngobrol, capek sudah, males mau ngapa-ngapain. Lanjut sudah ngobrol. Itu banyak. Dulu di Jamiah Islamiyah, kita dulu diberikan nasihat oleh para senior kami itu. Kalian jangan berani-beraninya atau mencoba-coba untuk tidak ke Masjid Nabawi. Ya, waktu habis. Ke Masjid Nabawi bisa sholat, bisa hadir di majelisnya para ulama. Tapi kalau tidak, ngapain antara maghrib dan isya itu? Subhanallah. Ketika kita pulang dari Masjid Nabawi naik bis, kita lihat di masjid kampus itu ada orang ngobrol. Kita pulang dari masjid kampus itu habis sholat isya, sudah mungkin ada 1 jam lebih. Seret lewat masjid kampus, di pintunya dibuka begitu ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Bisa jadi ngobrolnya habis sholat isya itu. Ya, belum sholat sunnah bisa jadi kan bisa lama itu orang ngobrol itu. Wah subhanallah, kadang orang tidak niat untuk begitu. Seandainya dia tahu, saya mau atur waktu saya, rugi banget. Besok mau ujian, gak berani kayak begitu. Nah artinya orang sering tidak kerasa, hanya melihat saja ketularan dia. Wali ba'dihim, di antara sebagian dari mereka mengatakan, Inna akhaka sidqa man kana ma'ak, saudaramu yang sejati, teman dekatmu yang betul-betul dan sesungguhnya orang yang selalu bersamamu. Yang selalu bersamamu. Waman yadurru nafsahu liyanfa'ak. Dia siap untuk mengorbankan diri untukmu. Ya. Waman idza raibu zamanin sadda'ak syattata syamla nafsihi liyajma'ak. Dan ketika ada orang melihat kamu ditimpa musibah, dia siap untuk menyedihkan dirinya agar kamu kehilangan kesedihanmu. Kata salah seorang ulama namanya Al-Mas'udi dalam kitab Murujudz Dzahab. Beliau mengatakan ini kawan yang hampir mustahil di zaman kita. Padahal beliau meninggal tahun 346 di abad keempat. Beliau sudah mengatakan ini kayaknya nggak ada kawan model kayak begini. Orang yang siap untuk lebih mementingkan saudaranya. Ketika timpa musibah dia ingin menghibur kalaupun dia sedih juga. Ketika temannya butuh, dia siap untuk berjuang meskipun dia yang rugi. Gak apa-apa, yang penting kawannya berhasil. Ini jarang ada orang kayak begitu. Tapi kalau dapat, ini yang boleh untuk dijadikan kawan dekat. Berarti kalau tidak dapat bagaimana? Batasi. Apalagi kalau ada orang yang memang candanya berlebihan. Biasanya bikin hati mati. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa hanya dengan melihat saja seringkali nyantol di hati seorang, mati hatinya. Di antara contohnya disebut oleh para ulama ketika seorang sering melihat hamqa. Hamqa itu orang yang dungu. Orang yang tidak punya akal. Jadi ngobrolnya itu sudah kesana kemari apa segala macam. Gak nyambung sudah. Ngomongnya ala semaunya sudah. Tapi kita lihat jengkel pertama. Lama-kelamaan suka juga. Artinya minimal tidak mengingkari. Lama-kelamaan suka. Lama-kelamaan ngikut. Jadi omongan orang akan kelihatan bagaimana teman dekatnya berbicara. Ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin tidak pantas diucapkan oleh seorang talibul ilm, tapi keucap. Karena kawan dekatnya bukan talib. Pas dia ngobrol, ini seandainya yang ngomong bukan dia. Tapi gara-gara dia yang ngomong, gak pantas. Meskipun barangkali, apa istilahnya, seperti orang yang nyeletuk, seperti orang kecewa. Apa gitu. Kalau dalam bahasa kita ini sering didengar dari orang bukan jelatah tapi orang kayak ngeluh gitu, ngeluh. Ada orang bilang misalkan buset gitu ya. Buset itu Anda cuma dengar juga di kampung Anda kalau ada orang bilang buset itu wagu banget. Ya, enggak cocok banget orang Jawa Timur bilang buset itu enggak cocok banget gitu. Ya, itu biasanya orang mana itu yang ngomong kayak gitu. Tapi pas pengajian ngomong kayak gitu bisa apa enggak? Bisa barusan gitu. Tapi Anda kasih contoh. Ya. Anda kasih contoh antum, tapi maksudnya itu seringkali karena pengaruh kawan. Itu orang tidak niat kayak begitu, langsung keluar. Karena kawannya suka kayak gitu. Tapi memang
proporsional dalam memilih kawan penting. Ada nasihat dari seorang ulama. Beliau Imam Syafi'i. Wafat tahun 204. Memberi pesan kepada muridnya. Yunus ibn Abdul A'la. Al-Fihri, Al-Syafi'i, Al-Misri. Meninggal tahun 264. Muridnya ini. Ini pernah berdebat sama Imam Syafi'i sampai kenceng banget itu. Tapi dekat sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu saat mengatakan kepada beliau, dipegang tangannya. Lalu dikatakan, ya Yunus, al-inqibadu anin nas maksabatun lil adawah. Engkau membatasi banget dari pergaulan membuat orang memusuhi kamu. Sok banget gak pernah ketemu. Gitu. Ya. Tapi, walim bisatu ilan nas majlabatun liqorana issu. Tetapi kamu gampang sekali mencari kawan, ngobrol, gaul sama mereka, bisa mendatangkan teman-teman yang jelek juga. Ya. Fakun bainal mumbasiti wal munqabid. Usahakan sebisa mungkin kamu di antara dua itu. Tengah-tengah. Antara orang yang tidak mau bergaul sama sekali dengan orang yang terlalu banyak bergaulnya. Dan memang orang membatasi itu jadi mahal. Orang segan untuk macam-macam itu. Ya, disegani. Ya, dikasih nasi kalau kata orang Jawa itu. Ya, jadi orang ini terhormat. Terhormat karena jarang ketemu. Tapi kalau sudah sering ngobrol, apa ketawa-ketawa gitu, enggak terhormat. Ya. Maka disebutkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau meninggal tahun 181 Hijriah. Ini seorang ulama di abad ke-2. Beliau ketika jarang keluar karena baca buku, orang-orang heran. Sampai ketika keluar dari sholat dibilang, kamu sekali-kali duduk sama kita lah. Gitu. Ala tastauhish, kamu gak bosan, gak bingung. Baca aja di rumah gitu. Baca hadis, terus baca hadis. Beliau ini punya buku tentang Az-Zuhd war Raqaiq. Az-Zuhd war Raqaiq adalah kumpulan hadis-hadis tentang sesuatu yang bisa melembutkan hati. Nasihat tentang akhirat, kelembutan hati untuk tidak hasad dan seterusnya. Mengingatkan adab kubur dan seterusnya. Pakai sanad. Nah beliau ini waktunya habis untuk membaca. Kawan-kawannya mengatakan, antum gak bingung itu, gak bosan membaca hadis kayak itu. Beliau mengatakan, kaifa astauhish wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Bagaimana aku akan bosan sementara aku hidup bersama para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sudah nikmat banget, ngerasa dia nikmat dengan belajarnya itu. Nah, orang kayak begini masuk dalam kategori asy-syaghaf. Sudah sampai ketagihan belajar. Dan realita itu ada. Orang kalau sudah membaca, kayak nggak ingat semuanya. Kayak Az-Zuhri rahimahullah, Ibnu Syihab, gurunya Imam Malik. Ketika beliau sudah membaca, istrinya kayak nggak dianggap belas. Sampai istrinya bilang, seandainya aku menjadi lembaran-lembaran buku itu. Ya, cemburu sama buku. Ya, nggak sempat mikir ta'addud kayak begini. Ya, karena sudah buku itu menjadi kawan yang paling dekat. Baik, intinya ketika seseorang memang harus bergaul, maka dia pilih orang yang punya kriteria seperti tadi. Kalau enggak, kalau ada orang yang bisa membatasi, luar biasa. Ya. Bertamu ada adabnya. Dan subhanallah, sebagian orang bertamu bukan hanya memberatkan, tapi menjengkelkan. Ya, datang di waktu malam, ngomongnya enggak putus-putus. Tuan rumah sudah ngantuk, dia tidak pamit-pamit. Ya. Maka sebagian orang sengaja, lebih baik saya tidak tuan rumah. Saya yang bertamu karena saya bisa pamit setiap saat. Ya, yang seperti ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ketika beliau nikah, sebagian sahabat duduk bareng ngobrol, gak pamit-pamit. Nabi SAW berdiri, kemudian keluar, balik lagi, masih ada ngobrol, balik lagi, datang, masih ngobrol juga. Akhirnya begitu, orang-orang sudah mulai kayaknya Nabi SAW ini gak enak begitu. Akhirnya mereka berdiri. Begitu mereka berdiri, Anas bin Malik langsung kejar Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah keluar. Akhirnya Nabi SAW cepat-cepat masuk, Anas bin Malik di belakangnya. Karena Anas memang pembantunya. Maka beliau yang bisa menemani pada saat orang tidak ada apa. Tapi begitu Nabi SAW masuk, sitarnya ditutup. Nah, ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Kalau tidak salah surat Al-Ahzab atau surat An-Nur itu. Ya ayyuhalladzina amanu
La tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Wahai orang beriman, kalau kalian masuk ke rumah Nabi, jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kalau kalian diundang. Kalau kalian diundang, pas nggak ada makanan, jangan kalian nunggu-nunggu makanan dihidangkan. Kalau kalian dihidangi makanan, makan segera, kemudian cepat bubar. Nah, ini harusnya dipraktekkan. Orang datang jangan pas waktu makan. Kalau pas waktu jamuan, jangan milih makanan. Enggak ada ini kamu, enggak ada ini kamu. Kecuali para ulama menyebutkan, bertanya tentang makanan yang tidak disuguhkan, kalau kawannya akrab enggak apa-apa. Kawannya akrab enggak apa-apa. Karena sebagian tuan rumah suka ketika dia tahu apa yang harus disuguhkan ke kawannya. Baik, tapi yang jelas semua ada adabnya. Dan ketika seorang bergaul sampai yang paling dekat seperti itu, minimalnya kalau tidak bermanfaat dunia, dia berusaha mendapatkan kepentingan akhirat. Kalau tidak dapat dua-duanya, hilangkan. Seperti itu. Dan subhanallah, para ulama mengatakan orang yang berhasil dan sukses dalam belajar rata-rata orang yang memang munqati'. Munqati' itu artinya memang tidak banyak bergaul. Ya. Kalau dia menjadi orang yang eksklusif, tertutup, atau orang bilang bukan orang yang betul-betul susah ngomong, susah komunikasi. Introvert itu. Introvert. Ada orang model kayak begitu kan. Nah ini kawan-kawannya nggak suka. Tapi kalau seandainya dia memang ternyata bisa menikmati belajarnya, sebenarnya ada bagusnya itu. Hanya ada kekurangannya biasanya. Ada kekurangannya pada saat kita ingin ajak kerjasama agak berat. Biasanya begitu. Jadi seperti nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Kun bainal munqabidi wal munbasit. Jadilah orang seimbang antara yang berlebihan dengan orang tidak bergaul sama sekali. Nabi SAW bergaul. Nabi SAW bergaul. Akan tapi terkadang beliau juga kecewa. Ketika beliau ngasih hadiah, ternyata orang yang ngasih hadiah pengen dikasih hadiah ganti. Bang Nabi SAW pernah mengatakan, tahaddu tahabbu. Saling kasih hadiahlah, misalnya kalian akan saling mencintai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang memberi kebaikan kepada kalian, balas. Dan Nabi SAW selalu membalas. Ketika ada orang kasih hadiah, Nabi SAW kasih balas. Kasih hadiah juga. Satu saat ada orang kasih hadiah. Oleh Nabi SAW dikasih. Kurang katanya. Kasih lagi, kurang lagi. Kata Nabi SAW, anak pingin tidak menerima hadiah kecuali hanya dari Bani Fulan dan Bani Fulan. Khawatir ada yang kayak begini gitu. Nah, kecewa itu bisa. Bahkan terkadang Nabi SAW membenci orang. Membenci. Bi'sa akhul ashirah. Ini hadisnya sahih. Nabi SAW ketika ada tamu masih di luar dibilang, Bi'sa akhul ashirah. Ini orang jelek banget ini. Ketika masuk, imbasata ilaih. Ternyata ketika masuk disambut oleh Nabi SAW. Disambut. Sampai Aisyah keheranan. Qulta lahum ma qulta. Engkau mengatakan tentang orang itu begini. Sementara ketika orang itu masuk, antum malah sambut dia. Maka Nabi SAW menyatakan, Inna syarrun nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshihi. Orang yang paling jelek akan ditinggalkan pada hari kiamat. Orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena khawatir perangainya yang jelek. Maka Nabi SAW tahu ada kawan yang perangainya jelek, tapi beliau tidak ingin membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi itu berat memang. Itu berat sekali. Kalau ada kawan baik kita baikin, itu biasa. Tapi ada orang jelek kita baikin, ini yang butuh modal. Modal iman, modal kesabaran. Ya, ini baru satu. Mudah-mudahan yang ke depan bisa kita lanjutkan dan sudah dapat pahala niat. Ya. Membahas dua, kebanyakan ngobrol gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan ana segera pamit ini karena harus safar. Dan mudah-mudahan insyaallah di pertemuan setelahnya kita bisa lebih leluasa. Ya. Pengajian sampai jam 9 gitu ya. Kata orang malam Ahad itu panjang katanya. Ya. Tapi yang panjang itu barokahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.